Nak cie, nak dua, nak tiga. Dari SD nak ingin SMP, SMP ingin SMA, SMA ingin perguruan tinggi. Sudah perguruan tinggi nak berbini, punya rumah, punya oto dan macam-macam. Kau dapat kayu. Itulah harapan manusia. Keinginan manusia. Tertipu daya kita Bapak Ibu yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tipu daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina Muhammadan khataman nabiyyin wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Quran surah kedua, surat Al-Baqarah ayat ke-28. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama di pada malam yang keempat. Alhamdulillah telah selesai kita melaksanakan ibadah puasa siang harinya dan malam harinya kita melaksanakan ibadah tarawih. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak semua rangkaian ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus masjid Quwwatul Ummah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah tarawih rahimakumullah. Allah berfirman di dalam Al-Quran sebagaimana ayat yang kita bacakan, kaifa takfuruna billah. Hei manusia, kenapa engkau bisa engkar kepadaku? Dahulu kamu saya matikan. Dahulu awal ada bu, pak. Sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini kita nggak ada, tiada. Sekarang ditakdirkan oleh Allah hadir di muka bumi ini.
kita punya tujuan, kita punya rencana di dalam menjalankan kehidupan ini Bapak Ibu. Terutama oleh anak kita tadi mengingatkan kepada kita semua. Bangga kita kepada anak kita yang dari pondok pesantren, begitu semangatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Patut kita acungkan jempol kepada anak kita, begitu semangatnya dan mengingatkan tentang kematian. Begitu berartinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa ending nanti perjalanan kita itu adalah meninggal. Maka dalam ayat, kaifa takfuruna billah, kenapa kok bisa ingkar engkau kepadaku, kata Allah. Dahulu saya matikan kamu, lalu saya hidupkan. Wa kuntum amwatam, saya matikan, saya hidupkan. Summa yumitukum, saya hidupkan lagi. Summa yuhyikum, ya, matikan, hidupkan, saya matikan, lalu saya hidupkan lagi. Summa ilaihi turja'un, lalu kembalimu itu kepadaku, kata. Dia ada proses yang lewati Bapak Ibu. Setelah ini kita akan menempuh kehidupan berikutnya, yaitu alam barzah. Tentu Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungkan firman Allah ini Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan bagaimana ending dari perjalanan hidup kita ini, yaitu bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah dalam Al-Qur'an, yauma ya'uddu zalimu ala yadayya qulu ya laitani takhastu ma'a rasuli sabila. Pada suatu hari, pada suatu ketika, orang-orang zalim itu menggigit dua jari mereka, lalu mereka menyesali perbuatan mereka. Mengapa dahulu saya tidak mengambil jalan yang dibawa oleh Rasul? Kini yang ada di bana awakku Pak Ibu ba'a pariko kakanyang, ba'a awakku sanang bahagia, itu yang terpikir oleh kita Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apakah kita nantinya akan bahagia dan kekal nanti di surga kelak? Allahu a'lam Bapak Ibu. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil di dalam Al-Qur'an bahwa banyaknya wanita, banyaknya perempuan yang diabadikan oleh Allah, yang disebutkan dari para istri-istri Nabi dan yang diistimewakan di dalam Al-Qur'an itu satu Bapak Ibu, yaitu Maryam. Bakok Maryam Bu. Ternyata Maryam itu adalah pemimpin para wanita di surga. Makanya diabadikan Bapak Ibu, karena ada spesialisnya atau ada yang lebih khusus, ada yang lebih spesifiknya Bapak Ibu. Dek karena ada yang khususnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah kepada Maryam, istimewa. Begitu juga di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 98, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dua malaikat, padahal malaikat itu begitu banyak, tapi diabadikan dua, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Baku diabadikan Bapak Ibu. Ternyata malaikat itu lebih khusus Bapak Ibu, ada yang spesial kepada malaikat tersebut. Di pemimpin para malaikat, malaikat Jibril dan Mikail itu. Yang ketiga, di dalam Al-Quran dituliskan lagi Bapak Ibu, hari dalam 7 hari itu ada Senin sampai hari Ahad, yang diistimewakan hari
Jumat, lihat dalam surat Al-Jum'ah. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, bulan yang diabadikan dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah bulan Ramadan. Karena ada yang spesial Bapak Ibu. Jangan sampai kita abaikan, jangan kita biarkan lewat begitu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ramadan adalah bulan yang istimewa. Jangan sampai orang puasa pula, tapi pemahaman kita tentang Ramadan itu tidak kita pahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sangat-sangat merugilah kita. Kok yolai ke basobok je Ramadan berikutnya luar biasalah, alhamdulillah Bapak Ibu. Kalau indah Bapak Ibu, berapa ruginya Bapak Ibu? Dari tahun ke tahun sobok Ramadan. Tentu sebagai renungan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa di dalam menjalankan kehidupan ini, bahwasanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada 3 perintah. Pertama, aqimi sholat wa atu zakah. Dirikan sholat, bayarkan zakat. Coba lihat Bapak Ibu, di dalam perintah mendirikan sholat itu ada enggak diuraikan dalam Al-Quran? Hanya contohnya tata cara ibadah dan semuanya itu ada enggak diuraikan dalam Al-Quran? Hanya perintah Bapak Ibu, aqimi sholat. Yang kedua adalah wa'atuz zakah. Coba lihat Bapak Ibu, ada enggak diuraikan dalam Al-Quran? Enggak ada Bapak Ibu. Orang yang berhak menerima zakat ada, yaitu surat At-Taubah ayat 60. Asnaf yang 8 itu. Tapi bagaimana takaran dan tata caranya tidak ada dijelaskan dalam Al-Quran. Namun Bapak Ibu yang istimewa, Ramadan adalah bulan yang istimewa. Itu diurai secara detail di dalam surah Al-Baqarah 183 sampai 187. Coba cari lihat Bapak. Begitu keistimewaannya. Namun Bapak Ibu yang lebih menarik adalah, kita ambil dari hadis 2 ini. Pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min zambi. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min zambi. 2. Jangan awak pakai cie Pak Ibu. Hanya man shoma berpuasa di siang hari, man qama beribadah di malam hari, qiyamul lail pada malam hari. Itu yang Bapak pahami. Tentu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kita di Ramadan itu memperoleh ghufira lahu ma taqaddamat min zambi, ampunan dari Allah. Kok iyo ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu? Nah, man shoma ramadhana, mempuasakan dirinya, pertama menahan diri dari haus dan lapar, dan juga mempuasakan seluruh anggota tubuhnya. Kadangkala kita tidak mampu Bapak Ibu, tidak mampu kita mempuasakan. Yang wak puasakan itu adalah hanya menahan haus dan lapar ya Bapak Ibu. Tapi yang merusak dan membatalkan ibadah puasa kita tidak tahu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bagi renungan bagi kita. Jangan sampai kita Bapak Ibu tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, man qama ramadhana. Di malam hari Bapak Ibu, makanya tarawih itu disebut santai. Nah, maka malam hari itu Bapak Ibu berbanyak ibadah. Kurangi lalok, kurangi tidur malam hari. Awak kadang kala Bapak Ibu, awak tintiang. Siang hari di Bayajo lalok, malam hari dituju Bapak Ibu. Nah, sehingga Bapak Ibu, sebenarnya di ending, di akhir Ramadan itu, kesuksesan seseorang itu bukan bertambahnya badannya seseorang itu, tidak. Bertambah bare badannya itu tidak sukses tuh Bapak Ibu. Cuca lihat Bapak Ibu, ukuah bisa badan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu setelah jatuh Syawal. Cuca lihat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, siapa yang
kepada Allah, lelah-lelah, capek-capek beribadah kepada Allah, ia sisihkan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika dibuka ikat pinggangnya, bertambah lubang celai Pak Ibu. Itu adalah Bapak Ibu sukses. Karena Bapak berlelah-lelah dan bercapek-capek beribadah kepada Allah, ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak gapuk dah Pak Ibu. Ya kan? Karena apa? Siang hari nyetin tiang lalo, tibo beko di babuko Bapak Ibu, segalo perbukaan yang nyobali tadi, nyetin tiang lo habis tarawih, sehingga takalo pulau malam, ketika nyetin tiang sudah tu untuk alo untuk sahur, ya kan? Ndak jagonya sahur do. Ala lalu hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini pemahaman kita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang senantiasa tidak sama dari Ramadan kemarin dengan Ramadan tahun ini. Maka jadikanlah Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik Bapak Ibu. Jadikanlah program-program kita dalam Ramadan tahun ini peningkatan-peningkatan ibadah kita. Mungkin solatnya dijaga, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan juga qiraatul Qur'annya, dan juga mungkin berbaginya ditingkatkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah akan mendapatkan apa yang dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min zambi, itu akan kita peroleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, awak ingin menjadikan yang terbaik, awak ingin nanti bersama-sama di surganya Allah. Kalau dapat awak mendapatkan surga Firdaus, itu minta kita Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu ada 3 golongan manusia. Pertamanya masuk surga tapi singgah di neraka. Keduanya masuk surga tapi dia kekal di surga. Yang ketiganya masuk neraka tapi dia kekal di neraka, tidak singgah di surga. 3 golongan manusia ini Bapak Ibu. Kalau awak boleh memilih Bapak Ibu, masuk surga, kekal di surga. Yo itu Bu. Iyo. Namun Bapak Ibu, awak sekarang berada di posisi yang kedua, masuk surga, singgah di neraka. Sebab manusia punya dosa. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa Bapak Ibu. Nah, itu posisi kita. Untuk menghilangkan bagaimana dosa-dosa yang kita lakukan, bintik-bintik yang kita lakukan Bapak Ibu, ya, di dalam kehidupan kita, dan setiap hari yang wak nodai itu, baca rohnya Bapak Ibu. Nah, maka dalam surah Al-Muzammil surat yang ke-73 pada ayat yang ke-20, sedikit dan sekecil apapun kebaikan itu jangan kamu abaikan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang merusak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyebabkan amal manusia itu pudar, amal manusia itu rusak? Kalau kita lihat di dalam hadis Nabi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang merusak amal kita itu nanti hilang saja Bapak Ibu, ya. Ada enam yang merusak amal kita, ya. Tentu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah manusia yang suka mencari aib orang lain, lupanya jo aibnya sendiri Bapak Ibu. Nah, itu yang terjadi. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, begitu banyak kita melakukan amal ibadah, bahkan Bapak Ibu sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima, lah lengkap sadonya Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, endingnya di akhir Bapak Ibu, ketika Allah Subhanahu wa taala cali, dek karena awak tak mampu, pertama iri, yang kedua dengki, yang ketiga pendendam. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amalan dan sebanyak tadi dan sagunuang dan wak kumpulan tadi itu Pak Bu, nyocoret di Allah. Allah mudah saja mencoretnya Pak Ibu. Dia hapus oleh Allah. Kadang awak iri, kadang awak dengki, kadang awak dendam. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita terjauh dari sifat iri, dendam, dan juga dengki kepada siapapun. Berlindunglah Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai awak suka mencari kesalahan-kesalahan orang lain Bapak Ibu.
namun kita tidak mencari kesalahan kita. Begitu banyak kesalahan-kesalahan kita lupa. Mudah-mudahan ibu bapak yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Yang kedua adalah Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya rusaknya amal manusia itu adalah karena manusia itu senantiasa dia selalu berangan-angan. Panjang angan-angannya Pak Ibu. Ya kan? Nah, dia berangan-angan lupa dia akan akhirat. Dia bergembira Bapak Ibu, membayang-bayangkan ini dia. Padahal kebaikan-kebaikan tidak ia lakukan. Amal soleh tidak dia perbuat di dalam kehidupannya. Maka Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita dekatkan diri kita kepada Allah. Mari kita perbanyak untuk mentadaburi Al-Qur'an. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan mempelajari dan menggali Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu adalah, saya kaji, saya buka dalam tafsirnya, Al-Quran itu merupakan ruh. Siapa yang berpegang teguh, siapa yang ada di dalam kehidupannya Al-Quran kok, di kepalanya Al-Quran kok, Pak Ibunya sandang, maka dia akan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bahkan dimuliakan oleh Allah. Apalagi bulan suci Ramadan kok Bapak Ibu. Kalau cari keutamaan dari bulan Ramadan, salah satunya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam Al-Quran. Kalaulah kita tidak memuliakan Bapak Ibu, ndak baca, ndak gali sudah tu ndak menemu Allah menghafalnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka merugilah kita. Sansaro kita di dunia, di akhirat lebih babayo lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang merusak amal manusia. Pertama, suka mencari kesalahan orang lain. Yang kedua, berangan-angan. Yang ketiga Bapak Ibu, hilangnya rasa malu. Tidak ada malu lagi Bapak Ibu. Dalam hadis, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Malu ku hilang Bapak Ibu, tidak ada peduli lagi Bapak Ibu. Carilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau seseorang tidak mewarnai kehidupannya dengan Al-Quran dan ibadah-ibadahnya yang tidak warnai dengan kekusukan ibadah kepada Allah, malu itu tidak ada Bapak Ibu. Hati-hati kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mari kita ajak anak-anak kita dan kita perhatikan anak-anak kita, dan apalagi pengaruh-pengaruh pada zaman sekarang ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang keempat adalah hati keras. Dalam Al-Quran Bapak Ibu, summa qasat qulubukum min ba'di kal hijarah aw ashadu qaswa. Hati manusia itu keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Jadi Ibu Bapak, hati manusia itu kareh daripada batu. Manusia senantiasa kalau tidak lagi menerima kebenaran dalam hidupnya, mau akan dikemanakan diri ini Bapak Ibu. Tidak menerima setiap Allah Ibu, tidak ada masuk setiap Allah. Mudah-mudahan ibu bapak yang dirahmati Allah ingat pesan dari anak-anak kita tadi tu, bahwasanya kullu nafsin zaiqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Namun Bapak Ibu, ketika kita di penghujung atau ketika menghadapi sakaratul maut, maka diberikan dua bentuk kematian, wan naziati gharqa wan nasitati nasta. Pertama, demi malaikat mencabut nyawa manusia dengan keras, dengan paksa. Janganlah Bapak Ibu berdoa ke Allah Tuhan, ya Allah jangan Engkau berikan dengan cara paksa kematian ini ya Allah. Minta ke Allah. Kita minta wan naziati gharqa wan nasitati nasta. Ini yang kita minta. Yang kedua, demi malaikat mencabut nyawa dengan lemah lembut. Mudah-mudahan ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan lemah lembut yang diberikan oleh Allah kematian kita, ending dari ketika sakaratul maut hanyalah dengan beramal soleh, hanyalah dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Kesempatan kita di bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu, jadikan Ramadan tahun ini adalah bulan terbaik. Lebarah awak khatamkan Al-Quran awak, ibadah-ibadah awak sampai di mana kekusukan ibadah awak, infak sedekah awak yang awak agian sampai di mana pemanfaatannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai amal kita itu rusak.
Jangan sampai amal kita itu hilang begitu saja Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang kita sampaikan Bapak Ibu, yang beberapa hal atau 4 yang sudah kita sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulang balik. Pertama Bapak Ibu, pertama adalah suka mencari kesalahan orang lain. Hentikanlah Bapak Ibu. Jangan suka mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Cari saja kesalahan awak surang. Yang kedua, angan-angan, panjang angan-angan. Yang ketiga adalah keras hati kareh, ya. Sampai hilangnya rasa malu, ya. Hilangnya rasa malu. Sampai yang kelima, hubbud dunia, cinta dunia. Berlebihan cinta dunia. Sial enggak ke cinta dunia Pak Ibu? Ya kan? Kata Allah dalam Al-Qur'an kan, "Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia itu adalah tipu daya. Nak cie, nak dua, nak tiga. Dari SD nak ingin SMP ingin SMA ingin perguruan tinggi. Sudah perguruan tinggi nak babini punya rumah, punya auto dan macam-macam. Kok dapat kayu? Itulah harapan manusia. Keinginan manusia, tertipu daya kita Bapak Ibu, yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tipu daya. Nah, mudah-mudahan ibu bapak yang dirahmati Allah, jangan sampai wasikut menyikut satu sama lain. Mudah-mudahan ibu bapak, ya, ini yang menjadikan senantiasa Bapak Ibu renungan bagi kita semua. Jangan sampai rusak, ya, amal kebaikan dan awak kerajuan dek gara-gara nan hal yang saya sampaikan ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dapat memahaminya dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ibu bapak yang dirahmati Allah, konsistenkanlah amal ibadah kita. Mudah-mudahan amal ibadah itu yang akan menjadikan penolong kita di akhir kelak nanti. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi